berapa sih sebenarnya modal utama yang harus kamu siapkan ketika kamu baru banget nih join di affiliate? Nah, teman-teman, di video kali ini aku bakalan spill sebenarnya apa-apa aja sih yang harus kamu siapkan ketika kamu baru pertama kali terjun di dunia affiliate ini. Jadi, simak videoku sampai selesai ya, karena aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi dan pastinya aku bakalan kasih referensi yang low budget yang nggak membebankan kalian gitu. Jadi langsung aja, nggak usah lama-lama, kita mulai. Oke, aku akan mulai dulu aja. Modal utama yang harus banget ada di setiap konten kreator adalah niat. Oke, jadi teman-teman bisa tanyakan dulu ke diri kalian tuh bener gak sih mau terjun ke dunia ini? Soalnya dunia affiliate itu adalah dunia yang sering banget kita itu mau nggak mau harus sering-sering ngedit, harus sering-sering bikin konten. Dimanapun berada, kita tuh harus memaksimalkan untuk selalu bikin konten. Yang artinya ya kalau bisa hal-hal kecil, misalnya kita lagi jalan-jalan, kita kalau bisa sambil nge-review produk, yang review produk juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak sambil spill gitu ya, meskipun lagi jalan-jalan. Jadi teman-teman harus tahu dulu sebenarnya bagaimana sih dunia konten kreator. Nah, di sini aku bakalan sedikit ngejelasin bahwa dunia konten kreator atau dunia affiliate ini, pertama ya kita harus dipaksa untuk konsisten, yang artinya kalau bisa kita itu harus setiap hari posting konten. Jadi kalau dalam sebulan 30 hari ya berarti kita harus punya 30 konten, dalam arti minimal banget kita sehari satu konten deh. Nah, itu tuh wajib banget. Kedua, yang teman-teman harus tahu adalah pemula itu berat. Oke, berat banget. Jadi kalau misalkan kalian komisi juga kecil, nih kecil ya. Ini aku bakalan kasih gambaran komisi aku di awal-awal tuh kayak gini nih per hari. Oke, ini per hari guys, ini benar-benar receh banget. Jadi kalian tuh jangan sampai kaget bahwa kok komisinya kecil ya. Nah, itu akan seperti ini guys, memang akan seperti ini untuk pemula, karena kan konten kalian itu kan belum disebar ke banyak orang, makanya yang check out juga sedikit, jadi komisi yang kalian dapat juga sedikit. Menurut aku sih aku perlu ngebahas ini biar teman-teman juga jauh lebih siap dan bener-bener serius gak sih kalian tuh mau terjun di dunia affiliate, karena saingannya juga ketat dan semakin banyak orang yang semakin join. Jadi kalian itu harus punya niat dan semangat yang lebih-lebih tinggi, karena itu yang akan membawa kalian sampai sejauh mungkin, sesukses mungkin. Lanjut, aku bakalan ngebahas yaitu apa-apa aja yang harus disiapkan kalau teman-teman baru pertama kali join. Adalah yang pasti teman-teman punya kamera ya, karena ini wajib banget. Kalian kalau mau bikin konten, mau mempromosikan produk-produk yang ada di Shopee, entah dengan konten video, entah dengan live streaming, itu harus punya kamera gitu ya. Ya harus punya HP yang ada kameranya gitu. Kalau teman-teman tanya sebenarnya konten-konten seperti ini nih yang aku buat itu tuh aku pakai HP apa? Apakah iPhone atau apa? Enggak ya teman-teman, ini adalah HP yang aku bikin yaitu di Xiaomi 12T. Ini tuh HP Android ya guys. Sebenarnya aku punya iPhone, aku juga baru banget beli tahun lalu. Tapi kenapa aku nggak pakai iPhone? Karena pertama karena aku tuh udah bayar aplikasi editing di HP ini, udah kayak per tahunnya tuh udah bayar. Dan aku ngerasa karena iPhone ini lumayan pricey ya HP-nya, jadi aku pengennya tuh HP iPhone aku tuh nggak buat bekerja, tapi emang buat pribadi aja. Makanya khusus untuk bekerja ya aku pakai Xiaomi 12T ini. Dan ya seperti yang teman-teman lihat ini, hasilnya juga sebenarnya bagus banget kok menurutku ya. Jadi teman-teman yang HP-nya masih Android nggak apa-apa banget. Semua itu nggak mesti kayak harus banget iPhone tuh, enggak ya. Nah, yang kedua, selain kamera pastinya teman-teman itu harus punya, ini wajib punya ya teman-teman, yaitu tripod. Nah, tripod seperti apa yang cocok untuk pemula tergantung. Kalau aku itu konten kreator yang tidak menampilkan wajah, makanya tripod yang aku pakai itu seperti ini. Oke? Tripod yang aku pakai tuh tripod yang memang bisa di atas meja. Makanya aku kalau bikin konten tuh seperti ini guys, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman juga harus tanyakan ke diri kalian sendiri, kira-kira kalian itu mau nantinya bikin kontennya itu yang menampilkan wajah atau yang enggak menampilkan wajah gitu. Karena tripod yang menampilkan wajah dan tripod yang enggak menampilkan wajah itu beda kayak gitu teman-teman. Aku bakalan spill link tripodnya itu nanti di deskripsi aku ya. Jadi kalian bisa langsung aja klik dan juga check out kalau mau samaan kayak aku. Lalu yang ketiga adalah teman-teman itu harus punya tempat untuk mereview produk. Tapi kalau misalkan teman-teman itu masih bingung kira-kira mau pakai background ataupun tempat review itu seperti apa, teman-teman juga harus cari referensi. Nah, ini juga balik lagi, kalian tuh harus tanya ke diri kalian, kira-kira konten kalian itu nanti menampilkan wajah atau nggak menampilkan wajah. Itu juga wajib banget tahu. Nah, di sini aku kasih contoh ya, misalnya untuk background kedua aku ini tuh di
di teras rumah ya guys, yang mana di sini tuh aku cuman pakai tripod dan juga karpet abu-abu gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu kira-kira kalian itu nantinya konsepnya mau seperti apa. Lalu tahap yang ketiga adalah mempersiapkan produk yang mau kalian review. Nah sebenarnya di sini aku bakalan sedikit ngejelasin bahwa untuk mendapatkan komisi dari Shopee Affiliate itu ada 3 jalur. Oke, yang pertama dari konten video, dari live streaming, dan juga dari share link. Kalau kalian pilih yang konten video dan juga live streaming, itu kalian harus punya produknya. Sedangkan kalau kalian pilih yang share link, itu kalian nggak perlu punya produk. Jadi cukup membagikan link yang ada di Shopee-nya. Jadi kalau kalian memilih yang konten video dan juga live streaming, teman-teman kan harus punya produk nih. Nah, produknya gimana kak? Produknya apakah harus beli atau gimana? Tenang, saran aku, teman-teman coba kumpulin sekitaran 5 produk yang ada di rumah kalian. Oke, produknya apa kak? Produknya apa aja deh, bebas. Kadang-kadang kalau misalkan aku tentuin coba kamu cari produk tentang skincare, kadang-kadang kamu juga nggak punya skincare. Atau mungkin produk cowok nih, itu juga kamu mungkin nggak punya. Ya udah, sekarang karena kamu masih pemula, kamu coba cari dulu aja 5 produk yang ada di rumah kalian. Kalau kalian sudah mengumpulkan 5 produk ini, apa sih yang harus dilakukan? Yaitu kalian mereview produk ini, oke, berkali-kali gitu. Jadi sebenarnya satu produk itu bisa dibikin berkali-kali, oke? Bisa kalian ganti angle-nya, bisa kalian ganti storytelling-nya, tapi produk yang sama. Itu nggak apa-apa, itu boleh banget. Aku pun sebenarnya kayak nge-review produk ini lagi ya sebenarnya bosen sih ya. Cuman ya mau gimana, masa iya aku harus selalu beli? Kan nggak juga. Apalagi untuk kita-kita yang masih pemula. Belum tentu kalau misalkan aku beli, itu produknya bakalan kejual ataupun viral. Nextnya lagi, modal utama konten creator pemula adalah harus dan dipaksa bisa untuk ngedit konten. Makanya kalau saran dari aku adalah urutan yang benernya nih ya. Kalau versi aku, pertama kalian tuh punya niat, kedua kalian itu belajar ngedit. Oke, belajar ngedit, dan kalian tuh bisa belajar di konten-konten aku. Kalian bisa ke playlist YouTube aku. Di situ tuh ada playlist cara aku edit dan bikin konten. Kalian coba lihat di situ, kalian belajar gimana cara aku bikin konten. Itu gratis ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah menurutku ketika kalian sudah bikin konten gitu ya, teman-teman jangan langsung posting deh. Coba dibikin banyak konten dulu aja. Misalnya gini, sekarang ini kalian sudah bikin konten dan sudah diedit kayak 5 atau 10 konten. Nah, itu jangan buru-buru diposting, oke? Tapi tunggu dulu, misalnya minimal banget 20 konten. Nanti kalau misalkan kalian sudah punya stok konten sekitaran 20 konten, itu barulah kalian posting. Misalkan tanggal 1 Oktober nih misalnya, kalian posting sehari satu, sampai pada akhirnya 1 bulan full. Nanti tuh kalian bisa posting selama 30 hari. Itu yang aku praktekin di orang-orang yang join kelas aku, yang mana aku selalu bilang nanti dulu, jangan langsung diposting gitu, tapi harus dibikin bank konten terlebih dahulu. Biar apa sih? Biar kalian tuh bisa dengan mudah posting konten sehari 1, dan selama 1 bulan itu 30 konten video. Dengan begitu, itu akan membuat kalian jauh lebih konsisten. Jadi kalau misalkan nih kalian amit-amit banget lagi sakit, lagi gak enak badan, kalian gak bikin konten, ya gak apa-apa. Toh masih ada stok konten yang memang belum kalian posting. Nah itu dia teman-teman, untuk modal utama menjadi afiliator. Ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku pribadi aja. Jadi kalian bisa langsung aja dipraktekin, sesimpel yang kalian bisa aja. Jadi kalau kalian mungkin bisa praktekin seperti apa yang tadi udah aku sharing, itu malah lebih bagus lagi. Aku mau ucapin terima kasih banyak. Tunggu aku di next konten berikutnya, soalnya aku bakalan sering banget ngebahas tentang affiliate. Jadi dadah.